Persiapan Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan akan gelar laga persahabatan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberi info akan adanya pertandingan persahabatan yang bakal dihadapi Timnas Indonesia jelang pertemuannya versus Irak dan Filipina. Laga uji coba ini dimaksudkan untuk semakin mematangkan persiapan skuad Garuda jelang menghadapi dua laga terakhir di grup F pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya dengan melakoni dua laga tersebut. Dan pada dua pertandingan ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentunya ini menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri para pemain. Untuk bisa mendulang hasil maksimal pada dua pertandingan tersebut, Sumarji pun menyatakan, Timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai TC pada akhir bulan ini. Tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 2024. Dia juga mengungkapkan kalau PSSI memiliki wacana untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni. Sebagai persiapan skuad Garuda melawan Irak dan Filipina, pertandingan pertama versus Irak digelar pada tanggal 6 Juni. Tapi sebelum tanggal tersebut, sempat ada diskusi PSSI juga, yang akan menyiapkan partai uji coba jika disetujui. Karena waktunya yang cukup singkat kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni, ujar Sumarji. Walaupun begitu, Sumarji masih belum mengungkap siapa yang akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Sebab PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke Indonesia. Sementara itu, sebelumnya terdengar kabar kalau Malaysia yang akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kalau tim berjuluk Harimau Malaya tersebut berikutnya akan menjadi lawan skuad Garuda. Pemanggilan 17 pemain abroad. Apalagi mereka merupakan negara tetangga, sehingga cukup mudah untuk melakukan perjalanan ke tanah air. Berikut 17 pemain abroad yang akan dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Kelvin Verdong pun mungkin sudah masuk. Sebanyak 18 pemain abroad akan dipanggil Sintayong untuk laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Kabarnya pada tanggal 27 Mei 2024 nanti, pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar terlebih dulu sebagai persiapan melawan Irak dan Filipina. Demi mendapatkan hasil maksimal sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong diyakini bakal memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pelatih 53 tahun ini berpotensi memanggil 17 pemain abroad sekaligus, atau bisa dibilang paling banyak di sepanjang sejarah, sejak berdirinya Timnas Indonesia. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud berikut 17 pemain abroad yang dipanggil Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Yang pertama, Rafael Struijk Ado Den Haag. Rafael Struijk merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini meski tak selalu mencetak gol. Cara Rafael Struijk membuka ruang kerap memudahkan para rekan setim untuk ikut menyerang dan membobol gawang lawan. Yang kedua, Asnawi Mangku Alam Port FC. Status kapten Timnas Indonesia masih dipegang Asnawi Mangku Alam Bahar. Hingga kini sulit rasanya menggeser Asnawi dari posisi fullback atau wingback kanan Timnas Indonesia. Yang ketiga, Jordi Ahmad Johor Darut Taklim. Setelah absen di dua laga kontra Vietnam, kini waktu yang tepat bagi Jordi Amat untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Namun tak mudah bagi Jordi Amat untuk menembus starting line-up di lini pertahanan skuad Garuda, mengingat keberadaan Rizky Ridho, Elkan Bagot, hingga Justin Hapner di beberapa laga selalu jadi pilihan utama tepatnya di lini belakang Timnas Indonesia. Yang keempat, Pratama Arhan Suwon FC. Meski persaingan di posisi bek ini cukup padat, sulit mencoret Pratama Arhan dari skuad Timnas Indonesia, sebab skill lemparan ke dalam milik Pratama Arhan masih kerap diandalkan Sintayong. Terlebih ketika dua menara skuad Garuda dapat diturunkan yakni JIZES dan Elkan Bagot. Yang kelima, Justin Hapner Cerezo Osaka. Bisa dibilang salah satu bek terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Justin Hapner bahkan sanggup menjadi pemain reguler di J-League One. Sesuatu yang tak dapat dilakukan pesepak bola Indonesia lain yang pernah berkarir di Jepang. Yang keenam, Martin Paes FC Dallas.
pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia ini akan menjadi pemain terbaru yang dipanggil Shin Tae-yong. Martin Paes merupakan pemain yang direkomendasikan Shin Tae-yong, sehingga Paes pasti akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang ketujuh, JIZS Venezia FC. Bang Jay kini sedang ganas-ganasnya bersama klub Itali Venezia. Dalam 3 laga terakhir bersama klub Serie B tersebut, Bang Jayadi telah mengoleksi 3 gol. Yang ke-8, Marcelino Ferdinand KMSK DINZ. Bisa dibilang Marcang adalah aset terbesar yang dimiliki sepak bola Indonesia saat ini. Sehingga tak heran jika Shin Tae-yong sangat mengandalkan Marcelino Ferdinand. Yang ke-9, Sain Patinama KSU Pen. Harapan dan motivasi Sain Patinama tidak menurun, sekalipun kup yang diperkuatnya baru saja terdegradasi ke Liga 2 Belgia. Justru sebaliknya, memperkuat timnas Indonesia merupakan momentum Sain Patinama kembali untuk tunjukkan diri. Yang ke-10, Sandy Walsh KVM McLaren. Sandy Walsh terus berjuang menjadi pemain andalan timnas Indonesia agar ia dapat diperankan di 3 posisi, yakni bek tengah, full bek kanan, maupun gelandang sentral. Yang ke-11, Jean Raven FC Dordrecht. Pemain yang masih berusia 18 tahun, Jean Ravens diharapkan dapat tumbuh menjadi seorang penyerang yang mematikan. Saat ini Jean Ravens sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Yang ke-12, Kelvin Verdonk NEC Nijmegen. Pemain keturunan Grade A ini akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari full back kiri, back tengah, hingga gelandang. Ke-13, Ragnar Orat Mangun Fortuna Sittard. Setelah tampil gemilang di laga debut kontra Vietnam, Ragnar praktis berupaya menunjukkan performa yang lebih baik kontra Irak dan Filipina nanti. Yang ke-14, Tom Haye SC Heerenveen. Patoha merupakan otak serangan timnas Indonesia. Visi permainan yang dimiliki Tom Haye merupakan yang terbaik yang dimiliki sebagai pesepak bola Indonesia saat ini. Yang ke-15, Nathaniel Aon SC Heerenveen. Kemampuan bermain di banyak posisi menjadi kelebihan yang dimiliki Bang Tejo. Ia dapat diperankan sebagai bek tengah, full bek kiri, hingga gelandang. Yang ke-16, Ivar Jenner FC Utrecht. Duet Ivar Jenner dan Tom Haye sangat dinantikan pencinta sepak bola Indonesia. Ivar Jenner bakal berperan sebagai pengcover Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia nantinya. Yang ke-17, Elkan Bagot Ipswich Town. Nama terakhir ini adalah Elkan Bagot dalam pola 3-4-3. Elkan dapat membentuk kolaborasi bersama Rizky Ridho dan Bang Jay, atau JIZS dan Jordi Amat, di lini pertahanan skuad Garuda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.